Nah, bisa. Gila euy. Udah ya nih bang, udah kayak orang pacaran dah. Susah benar. Berarti bisa dibagikan kan bang? Bisa. Bentar, Berarti bentar. halo. Siap, siap. Bentar. Halo. Halo. Lagi live. Udah, lagi live. Nah, iya ya. Saya bagi-bagi dulu nih linknya. Ulang lagi. Bagikan. Oke. Saya bagi-bagi dulu nih linknya. Ulang lagi. Bagikan. Oke. Saya bagi-bagi dulu nih linknya. Ulang lagi. Bagikan. Oke, siap bang. Oke, siap bang. Udah ya nih. Mana yang lainnya? Udah, sana bapak lagi lihat bang. Hah? Udah, nanti udah. Oh, mau. Nanti ya. Oh, mau. Ntar dulu, kameranya kok begini? Biar ke depan gimana ya? Oh ini. Oke. Menguja eta bukna anger panjangnya. Oh, di hotel mana? Di hotel Kalibaya. Ya, Malawi di hotel itu. Apa tuh? Apa tuh? Kopi. Nah, kopi ayam geprek. Kirain tuak. Tuak. Mau tuak kah? Ada tuak. Nah. Om Ajis ini mah live biasa ya? Enggak, bukan. Ini messenger, tapi pilihannya lewat yang live tadi. Ternyata begitu dia sekarang. Oh, gimana? Ajarin nanti ya. Ada di ininya. Dia namanya live video creator. Di situ. Oh, aplikasi baru. Enggak, di Facebook juga. Masuk Facebook, bentar. Chat. Mana sih? Dah. Udah bisa di-share, Om? Nih udah di Nanti. Nih, udah tuh di-share. Bapak mau ngomong nanti lah, ya. Abang kesana dulu ya. Yang mana sih? Ya. Oh, yang ini ya? Ya. Oke.
Abang sana dulu. Bapak ngobrol. Nanti habis ngobrol nanti bapak langsung nanti abang main HP nanti. Ya, nggak usah ganggu bapak dulu. Bapak abang? Ya, nanti. Abang, apa? Nanti sana dulu. Itu udah ada yang nonton. Mama. Apa aja tuh yang nonton? Ya om. Itu kayak air kencing. Itu air ketapang. Air ketapang. Wak. Ya, kita mulailah ya. Dari tadi. Siap bang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam teman-teman. Sorry nih ada delay soalnya Ya mulai aja. ternyata ada perubahan sistem di Facebook, jadi tidak bisa live secara manual. Hari ini kita ngebahas tentang beta Puknak nih. Saya sendiri masih bingung. Puknak tuh apa aja? Terus cirinya apa aja, masih bingung banget. Nah, ini malam ini kita kedatangan bersama narasumber hunter ternama nih. Woi. Mas Acen. Mantap. Bukannya ternama sih, Pak. Iya dong, kan ternama ada namanya. Kalau enggak susah dipanggilnya. Oi, gitu. Tapi paling ya ilmu yang bisa saya tahu ya. Iya. Hanya fokusnya di WB dari Kalbar aja sih, Bang. Iya. Ya, soalnya agak bingung juga nih ya. Maksudnya untuk membedakan Puknak tuh lumayan ribet gitu karena mirip-mirip. Hampir mirip sih. Cuma Iya. tetap pasti ada bedanya. Kalau secara definisi itu tetap memang ada beda. Iya. Aduh. Nah. Gary keluar masuk. Buset kayak ingus. Kayak ingus dia keluar masuk mulu. Mas Pecen, mungkin bisa ceritain ini Puknak itu, Mas Pecen, kalau dari lokasi Mas tuh yang bisa ditemukan paling terdekat tuh jenis apa? Yang terdekat beta lehi. Beta lehi. Yang ya hampir mirip dengan raja. Cuma dari sampai sekarang lah susah, masih belum saya bedakan, Bang. Mana itu lehi, mana itu raja. Oh gitu. Nah, hanya itu. Karena saya lihat dari ikan itu memang secara sekilas sama. Sama persis apa? Size-nya pun persis. sama ya? Saya sama. Dari Saya sama. Puknak. Tapi Nah, berarti secara tidak langsung lehi dan raja ini sebenarnya enggak. Hanya perbedaan nama aja kali ya, Bang Pecen ya. kemarin ada sempat ngomong dengan siapa tuh? Bang Receh. Bang Receh dari Jambi Bang kan. Agus ya. Nah, si Agus aku pun pada tahu lah namanya si Agus kan, Bang Receh. Hanya beda tempat dia bilang, Bang. Tapi dia sama sebenarnya ya, jenis ya. Ya, sama jenis. Nah, terus kedua kemarin saking penasarannya saya langsung ngomong dengan Pak Wentian kemarin. Pak Wentian dari ekor itu kan kayak model jaring laba-laba gitu kan. Ya. Ya.
Nah, tapi yang sering kawan teman-teman upload itu mirip sekali dengan Lehi. Kalau kita lihat. Ya benar. Oke. Berarti kita tinggalin dulu nih Lehi. Kita ke yang paling populer dulu mungkin ya. Kayak Enisae gitu. Enisae, ya. Enisae itu sebenarnya ada 3 jenis. Ini saya share gambarnya ya. Mana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Ini SP Sanggau. Yang bisa dikatakan Wentian bilang middle tipe. Middle tipe ya? Middle tipe. Nah, itu. Dia dari ekor, jelas sekali kelihatan jaring laba-labanya tuh nggak ada lah. Sedikit. Iya. Nah, itu. Ya. Itu jenis middle tipe, Pak Wentian bilang. Yang satu lagi Om. Oh, dua. Cuma itu kamu kena Mana tuh? ya. Nah ini Dadah. standarnya Enisae. Oh. Dari ekor beda kan, sama yang foto yang pertama Iya. tadi. Ada jaringnya, kelihatan Ya. banget gitu. Kelihatan banget. Ini yang standar Enisae, yang awal Enisae yang awal lah itu beratnya. Oh, oke. Terus yang satu itu standarnya Brevio Besus. Standar Brevio Besus. Brevio Besus. Tapi Brevio Besus itu sebenarnya beda. Udah nama tersendiri, tapi masuk di Buknakbus dia. Itu Bang. Tapi Pak Wentian bilang Enisae itu ada 3 varian. Ini saya tahu Brevio Besus kan dari beliau kemarin. Ikan udah sampai di beliau kemarin karena di jurnal beliau udah beliau upload kemarin. Kan ikan dari saya. Makanya dia kemarin minta Brevio Besus itu sebenarnya apa betul kata Pak Wentian bilang itu temuan sejati. Susah sekali dapat ikan ini. Brevio Besus sama sekali nggak ada jaringnya di ekor. Polos. Secara singkat di jurnalnya Pak Wentian ada itu ini kan. Ikan inilah dari Pak Wentian. Jelas sekali. Gitu. Tunggu, bedanya sama Enisae apa? Maskingnya Dari Om. ekor Bang. Masking. Ekor. Masking. Ya. Masking plus ekor. Itu Kalau beda. saya lihat Brevio Besus tuh maskingnya hampir mirip raja. Hampir mirip aja Bang ya. Brevio Ya. Besus. Dadah. Ini Ini nggak Enisae. kelihatan dah. Ekor juga dia ini ya cuman setengah ya rimnya ya. Iya. Ya. Tenang. Ini size bisa besar loh Bang. Sampai kalau di rumah ada size sekitar 8 atau 9 cm nih. Size besar. Ada. Juga ya? Paling besar sih kalau. Ini gede juga ya berarti ya? Iya, gede Bang. Besar. Bang Pecen coba pindahin ke ke Enisae lagi coba. Itu punya Om Ajis. Oh, Majis. Yang maju. Kok jadi belanja? Waduh masuk Shopee, Tokopedia. Bisa ya, saya bagikan di foto kayak gimana sih Bang? Nah, Di forum bisa nggak? saya bisa ulang ini. Nih. Kelihatan nggak? Ini itu Lehi. Apa bedanya Lehi dengan Raja tuh Bang? Itulah. Itu female. Itu male. Oh. Kemungkinan besar.
Gimana bang? Terus dah. Lanjut. Kok beda? Lanjut. Apa yang beda? Lehi sama raja. Kok mirip ya sama raja yang punya Om Ajis yang di toko? Kayak dari Anal deh. Anal. Anal ada stripnya itu. Enggak. Hah? Apa coba? Kok mirip ya? Bedanya apa ya? Bang Pecen habitatnya itu gimana bang? Lehi Tunggu itu satu-satu dulu, pelan-pelan. Gimana? Jenis-jenis dulu. Perbedaannya raja sama Lehi. Kalau kita sih Kalimantan Barat, kalau di Puknak Group itu nggak banyak bang, nggak banyak. Yang yang identik paling hanya 2, Lehi sama Enisai. Kebanyakan kalau di Kalimantan Barat itu banyaknya di Acarensis Group sama di Mediata Group. Itu kan di Mediata kan ada 2. Nah, sama Anabantoides Group. Porsi Group. Nah, itu kalau kita di Puknak Group itu hanya 2 jenis saja, Bang. Nah, karena kemarin pun Bang Om Ajis dibilang sama saya, dia minta di Puknak Group menjelaskan bedanya apa. Ya, apa yang saya tahu. Tapi kalau dari fotonya Om Ajis, kemungkinan abang bisa lihat lah. Nah, dari sinilah saya tidak bisa bedakan mana Lehi itu, mana Lehi, mana Raja. Masih belum bisa bedakan. Tuh. Nah, ini Enisae. Yang dari Kapuas Hulu. Ini Brachiobesus dari Sanggau, Kabupaten Sanggau. Yang satu Enisae SP Sanggau. Nah, kalau ini kan banyak yang, kalau kita kan taunya WB itu kan pakai ketapang, terus airnya tenang. Nah, kemarin kan iya. Mas Pecen pernah nerangin tuh ke saya, dia ada mengalir, bener nggak? Ya, betul. Karena beta Lehi dari Puknak Group itu kebanyakan di air bening atau air bebatuan. Nah, ini air bebatuan. Nah, pH kemarin ada saya kirim foto pH itu kemarin Om Ajis ada tuh. Nah, itu 7 ya, sekitar 6,97 lah. Iya, pH tinggi karena dia di air gunung. Itu. Berarti pH standar ikan hias ya? Ya. Itu daerah pegunungan. Ini saya dia daerah pesisir sawah. Bedanya lagi. Pesisir sawah. Ini saya itu pesisir sawah. Ya. Kayak model ini saya ini kayak model dari ladang lah, ladang. Kalau orang kita sini bilang ladang, kalau namanya sawah di gunung. Iya betul. Iya betul, ladang. Gitu. Sama sih ini. Kalau ini daerah pegunungan, daerah bebatuan. Oh, berarti kalau suhu berarti untuk misalkan mau Dingin, di breeding dingin berarti ya? Ya, dingin. Ya paling bisa konsep biota paling biota batu lah gitu. Iya. Nah, Bang. Ya. Kalau suhu di rumah abang sendiri itu berapa bang kisaran? Ini. Aku. Kalau nggak tahu sih aku nggak pernah nggak pernah cek sih. Apalagi kita tinggal di kota tetap panas apa? Tapi dibilang panas nggak menurut abang? Apanya bang? Di rumah tuh kalau siang panas nggak? Panas, pasti panas. Kalau malam dingin? Malam Ya, dingin. Berarti perbedaannya sih kurang lebih 20 lah, 20 sampai 28 kayaknya ya. Ya, bisa jadi sih bang. Perbedaannya Pasti sih ini cocok. doang, Bang. Kalau kita di Jakarta
kalau kita di Jakarta ya otomatis panas ya dah. Buat ini dingin Emang panas. dikipasin ya dah. Jakarta pohon udah diganti sama tiang listrik. Mas Becen, Ledek. ini kan air mengalir ya. Ya, air yang mengalir, Bang. Ini air Nah, itu- mengalir, berarti kan ikannya dia ada di pinggir ya. Iya, di pinggir, Bang. Tapi kebanyakan kalau jenis beta yang di daerah gunung, itu dia hampir rata di tepi-tepian, Bang. Bukan ada di tengah, dia di tepian. Tepian parit atau sungai alamnya itu di tepian dia. Nah, Berarti, dia Bang, kadang, hah? Kagak terusin aja dulu, terusin. Dia di tepian, ya sembunyi paling di balik batu. Nah, Mas Becen tuh. pernah lihat nggak burayak di alam gini ada burayak itu dia dekat dengan induknya. Induknya. Apa emang udah terpisah dia? Kan airnya ngalir nih. Belum pernah sih saya lihat, Bang, burayaknya, Bang. Belum pernah ya? Ah, kalau di Betalehi itu belum pernah. Ini bukan saya yang antar sebenarnya, karena bukan daerah saya. Gitu. Saya hanya minta bantu dari foto video ini dari antar saya yang di Kabupaten Sanggau. Tuh. Oke, Bang, tadi Abang bilang yang dari Sanggau itu ada Enisae ya? Ya. Sama Breviobesus ya? Ya, Itu satu habitat nggak? satu, Bang. Satu habitat ya. Ah, petani di sana nggak tahu itu namanya Breviobesus. Apa namanya? Samain Enisae ya, samain. Ah, samain ini saya Oh. tahu dari Breviobesus dari Pak Wentian kemarin, karena saya ngumpulin kemarin jenis Enisae yang ada di Sanggau. Ah, Hah? saya lihat unik. Awalnya saya tulis itu Enisae SP Sanggau, karena saya bedakan dengan yang Enisae yang biasa itu beda. Beda. Saya upload, nggak lama Pak Wentian langsung chat sama saya kirim. Ini jenis apa? Saya bilang. Ini beda. Jenis Breviobesus. Dari situlah kemarin nama Breviobesus naik kemarin. Oke. Nah, ini Bang, lanjut Bang. Saya kebetulan kan kemarin ya lagi nulis buku nih tentang well beta ya. Sebetulnya belum sampai ke Pugna kompleks ya. Ini saya tulis tuh yang udah ditulis nih. Ada 15 ya, ada 15 spesies di beta Pugna kompleks. Ada Pugnak, Apollon, Breviobesus, Enisae, Raja, Krasens, Fusca, Kuehnai, Lehi, Ferox, Fusca, Pallida, Prima, Scaleri, Pulcra. Apa aja yang ada di sana, Bang? 2 aja, Bang. 3. Ya? 3 ya? Breviobesus, Enisae, sama Lehi. 3. Breviobesus, Enisae, sama Lehi ya? Ya. Cuma Oke, Lehi kita beda. sip. Ini Gimana? ya, jadi nanti referensi yang itu nanti saya bisa minta ke Abang. Oh, siap. Oke, sip. Tapi Lehi di sini kita beda, Bang ya. Ada yang saya lihat itu 2 versi. Ada 2. Ya. Beda. Yang kalau saya lihat perhatikan itu ada satu tempat itu beta Lehi, nggak tahu itu Puknak apa Lehi, karena Puknak pun saya belum pernah pegang. Itu Puknak nggak tahu asal dari mana itu. Sumatera nggak salah ya? Iya, Pugnak. Nah, Puknak Lehi yang saya pernah lihat itu di daerah saya dari warna sisik. Yang satu silver. Itu sering saya temuin itu. Warna silver. Nah, yang biasa itu kan biasa warna kayak model Agak hijau-hijau lah ya. Nah, agak hijau-hijau. Yang sering saya temuin satu lokasi itu di Talehi itu dari sisik itu sisik silver, Bang.
Yang sering ditemui. Berarti yang hijau jarang lah ya. Hijau jarang. Bukan. Kayaknya bukan gimana? gitu Bang. Yang silver jarang ditemuin. Oh, kebalik ya, kebalik. Balik. Ada. Nah, ini Anthony. Nah, kalau balik lagi nih ke habitat ya. Berarti dia di situ tidak banyak tanaman ya, tumbuhan. Dia nggak ngumpet di bawah tumbuhan air ya. Kalau daerah pegunungan apa gimana nih Bang? Iya, misalnya di saya nih, dia itu berenangnya bukan di antara tumbuhan air berarti ya? Ya. Dia hanya di pinggiran aja begitu kan? Ya di pinggiran, tapi kalau di pinggiran kebanyakan kan tanaman yang tepi-tepi air itu, kadang dia sembunyi di situ. Itu. Tetap, ya. Tapi namanya whale beta yang jenis di pegunungan itu jarang sekali kita temuin di air mengalirnya. Dia kadang biasa ngumpul di air tenang. Pinggir-pinggir. Nah, di pinggir. Kayak cana lah. Kayak cana. Karena dari pernapasan kan beda, Bang. Kalau rasbora dengan cana beta itu kan beda. Tapi tidak berkelompok berarti ya? Enggak. Teritorial istilahnya kekuasaan tempat. Iya. Nah, dia jenis kekuasaan tempat. Sama kayak mujair teritorial ya, ketika dia teritorial ya. Kalau mujair memang kayak gitu, Bang. Iya, dia teritorial juga dia, ngejaga wilayah juga dia. Iya, betul. Oh iya, kalau mujair yang saya tahu, perhatikan di kolam, dia bikin lubukan. Iya, benar. Ya. Bikin kayak kolam lagi gitu kan? Ya, kayak kolam lagi lah, lembah lah gitu, model lembah, bulat. Di situ dia simpan telur, kadang biasanya satu pair, satu jantan, satu betina. Nah, itu dia simpan telur di situ. Kalau yang lain pada ganggu, kadang bisa kejar gitu. Ya, dia teritorial juga. Teritorial gitu. Kurang lebih lah, kalau whale beta yang saya perhatikan memang kayak gitu juga, Bang. Iya. Ya, hampir mirip. Hampir mirip. Kalau Mas Pecen sendiri udah ngebreed apa aja, Mas? Yang berhasil? Kalau sementara ini sih masih belum. Nanti breeding. Breeding nanti lempar ke saya aja, Bang. Boleh. Lagi coba, Bang. Tapi kita juga usahain lagi coba. Ini kan daerah kita Kalimantan sekarang lagi marak-maraknya pembabatan hutan. Betul. Benar. Untuk buka lahan, istilahnya gitulah, lahan, karena dari perusahaan sekarang kan udah nggak diizinkan lagi. Tapi yang banyaknya sekarang yang maraknya itu yang pribadi. Ya kita punya kebun. Kayak kemarin kan satu lokasi kemarin kan ada yang saya upload itu, itu. Dari situ. Ya. Oke. Ya, berarti ngacu lagi ke pembahasan kita ya, Bang Pecen ya, yang tadi saya share di WhatsApp ya. Nah, jadi tetap kita waspada lah, walaupun sekarang belum ada tindakan apa-apa, kita tetap harus mengantisipasi, kan? Ya Bang ya. Siap. Betul. Karena nah itu apa Om? Oh Iban Ini Noru. sedih. Ini Iban Noru punya saya mati dua-duanya. Om cerita sering banyak yang mati, padahal lempar ke sini ke Tasikmalaya. Udah beranak pinak kalau di sini Om. Iya. Kalau saya mati cerita-cerita, makanya kedengarannya banyak. Padahal tiap cerita yang mati ikannya itu ya. Ibanorum dia masuk di Acarensis Group. Itu ada di Abang itu? Ada. Oh, masuk ke Acarensis. Saya itu masih bingung bedain Acarensis sama Pugnax.
Saya itu masih Akarensis bingung ininya, bingung akarensis kan pugnak ya? Ntar dulu. bukan. Ya, beda. Beda ya? Oh, akarensis ya. Nah, itu saya masih bingung bedain apa pugna kompleks sama akarensis kompleks gitu loh. Karena saya sendiri belum pernah gitu kan, belum pernah pegang pugna kompleks atau ini. Dulu pernah raja sekali, cuman terbang. Lompat. Nah, itu kan baru cerita. Berarti banyak juga yang mati. Udah jangan ngomong yang terbang-terbang gitu, Bedanya kasihan kalau lo Bang di Uje. Bang Panji, kalau bedanya Ya. kalau di akar kebanyakan sih kok yang saya lihat dari warna sih. Warna kalau di akarensis grup itu kurang. Oh, lebih polos ya? Istilah warna gelap lah. Oh, Coklat. Nah, gitu. Hitam. Warna gelap. Tapi kalau size ukuran ya kebanyakan sih gede-gede, besar-besar. gede ya. Berarti Ya. warnanya dihabisin ke ukuran. Hampir saingan dengan apa ya? Unimak. Hampir rata di kalau di akarensis grup nih kalau saya lihat. Hampir. Besar ya. Ya, hampir. Nah, Itu. ayo apa pertanyaan lagi sebelum Tapi, lanjut ke Bang. pembahasan berikutnya nih. Untuk Ibanorum Nah, dulu. dan apa? Ya udah tadi dulu, lanjut dulu. Untuk Ibanorum dan Pugna kompleks itu satu habitat nggak, Bang? Beda. Oh, beda. Beda air bening juga, beda sungai juga kayak gitu. Kalau yang saya tahu kalau di Ibanorum itu daerah rawa, tapi rawa yang Oh. bening. Oh, Nah. gitu. Ya. Nggak salah Oke. saya kemarin Bang UJS nggak salah ada upload itu di alam itu. Oke, Tapi oke. masih satu kabupaten sih Bang. Oh, cuman beda ini ya, beda habitat ya. Beda di habitat. Oke. Tadi Kalau perbedaan di- raja sama lehi apaan? Ekor, tadi ekor tuh. Katanya ekor. Kalau yang saya tahu sih kalau ekor sih masih enggak Bang, masih mirip Bang. Masih mirip. Masih mirip. Agak itu berarti itu satu jenis cuma beda tempat kayaknya sih kalau saya rasa. Tapi Om Receh kemarin bilang sama saya, kalau raja itu alamnya di daerah gambut, rawa, air gambut. Kalau lah. lehi air bening ya. Kalau lehi bening. Kalau lehi itu air bening. Hanya itu aja yang beliau bilang kemarin. Aku sih Ya. masih belum pada puas sih sebenarnya kalau dari perbedaannya itu aja sih. Tetap apa sih bedanya itu kan itu. Tuh. Iya, berarti masih bisa dibilang satu jenis cuma beda tempat aja mungkin. Kemungkinan besar sih. Kayak ini Dari sih seperti itu, waktu itu juga pernah saya ngobrol sama Bang Agus ini. Dia nunjukin beta raja yang ternyata di sana juga beta raja itu ada yang habitatnya di rawa gambut, ada juga yang di habitatnya di air bening. Nah, Oh, itu gabut. warnanya Kalau gabut mah malas gerak. warnanya beda, bentuk kepala beda. Jadi yang di gambut tuh kepala dia lebih besar. Yang di gambut dia kepala lebih besar, yang di air bening itu kepalanya lebih lancip. Tapi dari ciri-ciri apa namanya? Secara fisikal gitu kan itu dia mirip banget. Cuman bedanya ya warna, yang di gambut dia lebih gelap. Lebih gelap warnanya. Itu cuman ya kalau secara itu sih secara pandangan mata lah ya. Secara pandangan mata, kalau secara apa namanya? Saintisnya nggak tahu lah gimana cara ngebedainnya. Masih kita tunggu para pakar sih sebenarnya mau menjelaskan itu.
Iya, benar benar bang. bang. Nah, bisa juga. Nah, terus Ya ini udah juga. kita aja yang ngeliti itu. Bang, akarensis di sana banyak jenisnya bang. Ada. Cuma Om Ajis? ikan itu kan ngerangkap tuh bang. Oh, Akarensis di mana-mana ada. Di lokasi mandor ada, Bronor Putiran juga ada. Cuma Bronor Putiran kebanyakan dia di Anabontedes Group bang. Om Ajis, Woi, ini kan yang pembahasan Pugnak tuh kan sedikit, ngerambah ke yang lain boleh? tunggu. Boleh. Jangan terburu-buru ya, biar saya yang mandu. Oh ya udah boleh deh Om Ajis dulu deh. Saya penasaran soalnya. Karena gini kemarin Om Ajis udah kan ngobrol nih sama Om Ajis. Mas Pecen. Ah, Kalau Buknak memang nggak lama pasti karena kan nggak banyak. ya. Tapi kata Mas Pecen, saya Mas Pecen share yang Mas Pecen tahu. Nah kemarin saya sempat nanya tentang beda strohi, porsi, sama mandor. Ini menurut saya cukup menarik. Nah benar itu bang. Saya sendiri masih bingung itu. Nah iya, saya share videonya bentar. Oke, siap. Ini videonya dari Mas Pecen. Apa tuh? Nah, Mas Oh, Pecen, belum. gimana bedainnya? Bedainnya lebih jelas sih sebenarnya bedanya dari ukuran. Itu dari Ukuran yang beda. lebih dominan bisa ngebedain dah. Ya, ukuran, terus ring di pipi. Ring di pipi sama warna tubuh dengan garis tubuh. Oh, oke. Gimana tuh? Bedanya apa aja tuh? Kalau ukuran abang lihat sendiri. Ini strohi dengan mandor ya. Oh itu strohi sama mandor itu bang? Ya, strohi dengan mandor. Oh iya, ring pipi beda. Ring pipi beda, ukuran beda. Nah, itu. Yang mana strohi, yang mana mandor? Mandor itu lebih besar daripada strohi. Oh itu yang besar itu mandor. Ya, yang besar itu mandor, beta mandor, yang kecil itu strohi. Ya salah saya strohi itu paling maksimum itu sekitar 5 bang. Oh, kalau mandor gede ya. Kita tahunya yang kecil itu bukan mandor masih muda gimana? Maksudnya gimana bang? Mandor masih muda. Wah. Iya, masih ukuran kecil mandornya. Masih belum dewasa. Ya, cabai-cabean lah ibaratnya. Cabai-cabean. Ini ya saya jelaskan. Beta mandor dengan strohi. Kalau secara gambaran mungkin abang bisa lihat dari foto yang foto Om Ajis kirim. Saya cari dulu. Ini ada foto yang kemarin saya bagikan kirim sama abang. Bang. Nah ini mandor. Mana ya? Ada yang dua ikan kemarin saya sama abang. Bentar, saya lihat lagi. Dari alam itu dari alam beda bang. Kalau mandor itu alam itu air gambut. Oke. Nah, kita mandor itu daerah gambut. Kebanyakan kalau di alam dia genangan air. Sama, strohi juga genangan air juga. Tapi genangan air yang mengalir. Ini perbedaannya kalau dari foto jelas sekali. Oh iya, Ukuran mandor dengan strohi itu beda. Terus dari ring. Insangnya beda itu. Insangnya merah tuh. Ya, ring. Kalau mandor enggak salah merah darah kayak kehitam-hitaman itu. Nah.
Itu kalau di mandornya. Terus kalau abang angkat ini strohi, itu sebenarnya ikan ini pucat bang. Ikan ini pucat. Kalau di mandor itu ikan pada kayak model agak kemerahan sebenarnya dia, agak kecoklatan, coklat tua lah. Nah, dari warna itu. Yang saya lihat ini yang kecil itu strohi ya bang? Ya, strohi. Yang kecil strohi saya lihat sih ada garis-garisnya vertikal tuh kayak rubra tuh. Ya, atas bawah kan. Heeh. Tapi ada juga yang garis bujur, ada juga itu bang. Itu aku masih kalau belum tahu lah. Tapi yang saya ada dijelasin sama orang, perbedaan itu memang dari garisnya itu juga berpengaruh. Beliau bilang. Tuh. Terus kalau di porsi grup ini kan Denisaugi kan masih belum masuk kan, kalau data resminya itu kan. Ya. Iya, masih tanda tanya dia. Itu masih tanda tanya. Kasus kedua Kudu Kuali. Kudu Kuali itu masih tanda tanya. Mana ya? Nah, kalau porsi itu dari Kalimantan Tengah. Porsi itu dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Ya. Mandor itu dari kita bang, Kalimantan Barat. Oh. Sesuai dengan nama. Itu ngambil dari nama daerah. Oh. Cepat. Nah, kalau porsi, bentar. Saya cari gambarnya ya. Oh ya, porsi belum tuh. Aku sih kalau belum tahu. Dulu Stro ini awalnya aku bilang porsi ini awalnya kemarin dulu bang. Nah, kita juga bukan ilmuwan lah, ibaratnya gitu kan. Iya. Pas kebetulan kemarin Ko Andi pulang ke Kalimantan, ya ada juga video kemarin kita sama-sama hunting kemarin saya ajak. Awalnya saya bilang itu porsi, tapi sekali pas nentukan itu Ko Andi bilang itu adalah strohi. Itu aja. Dari alamnya juga beda kata Ko Andi bilang. Terus ini kalau di porsi di strohi itu alam banyak WB-nya banyak bang. Banyak. Jadi kita pun nggak fokusnya di situ juga. Bronorum rutilan di situ ada. Midas ada. Jadi kalau kita masuk nyari apa strohi itu kalang kabut sama yang lain gitulah ya. Iya. Ada. Nah, ini kalau dari ilmu alam yang saya tahu dari alam, rutilan bronorum itu bisa digabungin. Hanya bedanya apa? Ada dot dengan ndak ya? Iya. Itu. Di Ya. alam. Kayaknya mirip-mirip inilah, mirip-mirip kokina nih. Kokina juga kan ada yang polos, ada yang dot. Kokina tuh. Di alamnya itu sama aja. Di alamnya itu sama aja satu tempat. Cuman bedanya ada dot, ada enggak gitu. Oh, kurang lebih sama. Iya, mirip-mirip lah bang. Mirip-mirip lah. Kalau di kita di sini bronorum rutilan itu memang alam satu alam. Ada juga yang saya tahu dulu kemarin rutilan aja. Bronorum juga ada. Oh gitu. Kebanyakan itu lokasi kebanyakan gabungan. Kemarin adalah beberapa minggu lalu postingan siapa saya lupa yang bikin video bronorum sebelahnya ada dot, sebelahnya polos. Oh, ada tuh. Postingan siapa bang? Lupa saya bang. Nggak tahu. Saya sih nggak tahu, kalau sering kok saya nemu itu tuh. Oh, pernah juga nemu kayak gitu? Oh, sering. Nah, berarti kayaknya ya seperti itu bang. Kayaknya masih misteri lah. Makanya nanti ketika
rutilan yang saya breed berhasil, saya pengen tahu gedenya tuh kayak gimana. Apakah muncul 3 varian, misalkan ya, apakah muncul Brownorumnya, rutilannya, atau rutilan green? Saya penasaran gitu, karena itu satu habitat ya Bang ya. Ya. Terus ini tentang Wajo. Itu Bang. Ada malam kapan waktu itu saya ada chat dengan beliau, Pak Wentian. Wajo ini nama dia sebenarnya belum sah. Bilang. Itu Wajo, beta Wajo itu sebenarnya dari nama daerah. Nama daerah. Saya nanya dengan beliau, beta Wajo itu nama belum sah, tapi saya bilang itu udah publik loh di Google misalnya kemarin kan. Ini beta Wajo. Kok palanya mengingatkan pada sesuatu ya? Om Aji malah. Ada anak kecil. Itu. Ini sebenarnya yang versinya Pak Wentian bilang, ini sebenarnya masih anakannya rutilan. Kalau rutilan itu memang garis bujur. Nah, tapi kalau saya lihat nih ekornya dia lebih lebar ya. Kalau rutilan kan agak kayak spade gitu. Bulat. Nah, dari situ. Ini pun ikan rencana mau saya kirim dengan beliau. Mau saya kirim, tapi 2 versi. Ini versi rutilan, ini versi Wajonya. Biar beliau tahu, karena beliau bilang kalau Wajo itu sebenarnya bukan, itu masih baby rutilan. Yang saya dapat ada di rumah, size ukuran lumayan agak besar, tapi dia ada garis semacam ini. Tapi kalau di Om Ajis, ini kalau kita perhatikan kepalanya nih agak beda ya sama Kokina Compact. Betul. Ekor juga. Dia agak gede nih kepalanya. Betul. Coba saya cari rutilan ya. Ya. Abang lihat di rutilan. Itu masih susah, belum teridentifikasi ya. Itu kalau beta Wajo. Nah kan, beda kan? Wah, belum bayar WiFi ini. Aduh, WiFi-nya lemot. Apa? Sama nggak Om? Kayaknya. Ya. Sama ini. Bang Pecen, makasih ya. Bang Pecen, makasih. Siap. Maaf, ditinggal duluan ya. Ayo, Mang Uje, ayo. Ya. Itu ya rutilan Om ya? TikTok. Sama apa beda Bang? Oh, beda ya? Kepala aja yang Sama. beda sih kayaknya. Kepala Ekor, beda sih. Ya, kurang lebih lah. Nanti deh lihat anakan punya saya, Pak, yang penasaran. Kita bandingin lah. Abang bandingin Kalau aja sih. Kalau rutilan tuh kayak belum disunat, kalau ini kayak udah disunat. Astagfirullahaladzim, cacing gua lupa gua. Sorry, bentar. Lah, Kayaknya tetap beda ya susah Mas Becen ya. Iya, tapi kalau menurut saya sih kepalanya agak beda ini. Nantilah versi saya nanti saya kirim sama Abang. Oke, sip Bisa Bang. fotonya. Itu. Nanti saya ini deh. Takutnya bukan apa. Abang yang beta wajok ini pernah terlihat kembang biaknya kayak gimana nggak? Sama bubble Bang. Oh, bubble nest juga sama. Dia pun satu
satu lokasi Pak, Rutilan sama Bronorum, Wajo itu satu lokasi. Itu satu lokasi. Nama Iya. itu saya nggak tahu siapa yang bikin, tapi nama ini sekali saya buka di Google itu saya tahu aja ada kok di Google. Nah, Iya. Kemarin saya nanya dengan beliau, nama itu sudah bisa. Nah, itu yang mirip dengan Beta Wajo dibilang masih BB-nya Rutilan. Karena kalau BB Rutilan Bang itu memang ada garis tuh Bang. Iya, itu Om Ajis baby rutilan ya? Polos ya? Ini female, Yang di female. rumah. Kalau Nah, itu yang kalau yang di rumah ada seukuran sama, beda motif. Ada garisnya, ukuran sama. Saya lihat rutilan, ini Wajo. Kok beda saya bilang. Makanya rencana mau kirim dengan beliau. Ini rutilan nih. Ada garis. Ya, itu yang susah. Karena ini yang dari foto ini yang foto abang tunjukin itu foto apa? Ikan masih kecil sih bang. Ya. Itu foto ikan masih kecil tuh. agak susah ya. Nah, agak susah bedakannya. Ini mata lebih kecil loh Wajok menurut saya ya dengan proporsi kepala. Kepala, Nih kepala kan. Ini Ya. mata nih. Oh iya Dibanding dengan Wajok matanya kecil, kepalanya besar. kalau ada keterangannya dari foto itu sih enak bang. Iya. Tar, saya sambil nyoba nyari juga nih. Soalnya saya biasa kan nulis referensi tentang Well Beta itu ada di satu website. Saya coba nyari dulu apakah ada atau enggak. Set. Sepintas sih memang beda ya Mas Bejen ya. Ya, sepintas memang beda. Apa mungkin dia hybrid dari campuran Bronorum terus breed sama rutilan turun Beda akhirnya bang. Kalau campuran Bronorum rutilan itu memang ada. Karena Bronorum rutilan itu satu alam. Sistem kita kerja gini bang. Di Bronorum dengan rutilan. Ya kita alam kita cerok gitu kan. Nah, datang di rumah kita pisahin mana itu Bronorum, mana itu rutilan. Tapi lebih banyaknya rutilan daripada Bronorumnya. Oh. Makanya saya Disortir lagi begitulah ya. Disortir lagi. Yang ada dot ini Bronorum, nggak ada dot itu rutilan satu-satu. Itu. Makanya saya pikir. Jadi keterangan dari saya Bronorum rutilan itu bisa dicilang lah. Tapi anakannya nggak tahu ada dot apa enggak. Itu makanya abang sortir lagi gitu bang. Itu bedanya ya, disortir lagi. Jenis Bronorum sama rutilan yang megang ada 2-3 daerah kabupaten, 2 kabupaten. 2 kabupaten ya. 2 kabupaten. Mana nih? tapi ini ekornya lucu ya kayak segitiga ya, dia kayak delta ya. Ini kan sebenarnya kita juga tidak bisa berpatokan ke gambar Google sih bang sebenarnya. Tapi kalau di gambar Google ikan itu stabil, maksudnya nggak ada cacat. Nah kayak gini kan kunci kan susah kalau mau kita patokan. Iya. Karena ikan itu kayak model foto Pak Wentian, ikan pas benar gitu. Tapi kita bisa lihat warna stabil, hasil foto bagus.
Iya, tetap ada garis ya, warna stabil tapi tetap ada garis ya. Iya. Makanya Iya, iya. saya belum bisa pastikan itu beta wajo itu belum bisa pastikan. Berarti nanti di buku nggak usah ditulis aja gitu ya, Om? Nggak usah dulu sih. Nggak Nggak usah usah ya. ya. Kalau saran saya sih nggak usah dulu. Nggak usah ya, oke. Sip. Kalau di wajo nggak usah dulu. Kecuali api-api lah ya. Kalau api-api memang iya betul beda. Iya. Kalau api udah beda. Dari ukuran juga beda, Bang. Api terus ekor list juga beda. Ya ekor beda. Gitu. Bagus ya. Om Ajis jangan beli ya. Nanti terbang lagi. Enggak, kalau di tempat saya nggak ada yang terbang, tenggelam. Dapat lagi kali, Bang. Nanti kalau Tempat saya jarang Kalau- banget ada yang loncat, jarang ya, tapi tenggelam ya. tapi tenggelam. Berarti Kalau untuk saya- Kokina kompleks di sana cuman ada Bronorum sama Rutilan ya, Bang? Iya. Ya, tapi Sama Wajok. Bronorum Rutilan itu dibagi lagi. Dibagi apanya, Bang? Grand Rutilan, Oh iya benar. Bronorum juga ada yang gede ya dotnya ya. Dot biru iya benar ada dot biru ya. Dot biru itu dibagi lagi. Kalau di Kokina Kalimantan Barat 2. Rutilan, Bronorum itu yang pada umum. Kalau jenis lain di Kokina Group nggak ada. Yang Nggak saya ada. tahu nggak ada. Nah, itu yang banyak megang itu daerah saya semua sih. Di kampung saya yang megang kalau di Kokina Group. Tapi kalau daerah hulunya itu nggak ada. Hulu kebanyakan Piska Group ya. Tuh, Piska Group sama Dimidiata Group dengan Aparensis. Di Mediata. Abang tapi di sana nggak ada Kertayos ya? Kertayos? Ratayos ada, Bang. Nggak ada ya. Kalau Anthony ada di sana, Bang? Anthony ya ada lah. Oh ada Anthony. Nah, itu Kabupaten Sanggau yang pegang. Anthony Sanggau Sanggau. banyak ikan ya? Sanggau Kabupaten Sanggau yang pegang itu Anthony, Teniata, Enisae, Revio Besus, sama Ibanurum. Itu yang saya tahu. Tapi kalau di Makrostoma, ini aku pernah bingung nggak nih. Ada yang bilang Makrostoma Kalimantan Barat ada, Oh gitu. tapi hanya omongan, bukti belum ada. Oh. Tuh, Dilepas dulu sama Mas Becen di situ. rencananya Bang mau dilepaskan, itulah budget belum ada. Bisa. Buat belinya berat Nanti emang. yang lepas Mas Becen yang manen beda lagi. Itu bedanya, kecuali spot tersendiri. Ada datang langsung tembak, langsung bikin perangkap. Boleh. Kayak gitu. Boleh. Tapi bisa jadi sih Bang. Oke, kalau ada lagi di nggak Bali- pertanyaan? Ini dari yang nonton Dari kolom ada chat, nanya Bang. nggak? Sebentar, belum dicek. Tadi gue bisa, mana ya?
Ada cek belum, bisa cek tak bang? Gak bisa ngelihat semua komen. Bi nanti tanggal hijinya Bi. Desember deui wae teh kerasa Ada Mas Panji, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau saya sudah lengkap ini, tinggal mesen aja ikannya. Harus ya. Nah, kalau saya sama lewat Japri aja sih. Soalnya banyak yang ini buat nanti ditulis di buku kan. Nanti paling kalau untuk yang tulis-tulis buku itu nanti saya langsung Japri ke Bang Pecen ya Bang ya. Siap. Bisa bang, bisa. Nah terakhir nih, kalau kita baru terima ikan, itu dikondisikan dulu nggak? Misalnya Antonik atau Ibanorum. Iya bang. Kan air di Depok kan kurang bersahabat nih, agak anget. Terus pH-nya tinggi 8 gitu. Sebenarnya gini bang, abang biasanya kalau yang saran saya sih, kalau pesan ikan biasanya harus sebelum ikan datang itu harus sediakan media dulu, air tempatnya dulu, itu kan dari air segala apa itu harus kita olah lah. Nah, kan ikan datang baru stabil. Itu sih enaknya tuh sih gitu, tapi jangan istilahnya pas hari ini kita ambil ikan langsung kita ambil di centong apa di tong atau di apa air itu kan susah bang. Ya. Nah, sebenarnya harus olah dulu. Tuh. Nah. Kan ada yang bilang harus ditaruh di AC dulu, ditaruh di lantai di AC biar dia kan dari kotaknya itu panas katanya. Bener nggak tuh? Enggak pernah menerapkan sistem kayak gitu sih bang. Tapi lebih bagusnya kita kan menggunakan air hujan. Oh air hujan kan? Betul Nah, kan? tapi air hujan kan bisa sebenarnya paling bagus itu air hujan langsung dijemur. Betul Bang. Setuju Bang. Saya breeding Ocelata, Hendra, Rubra, Canoides. Itu saya campur pakai air hujan karena air hujan di sini TDS-nya 0,05. Nah, sana abang, sana dulu abang. TDS-nya 0,05. Jadi ketika saya campur sama air sumur saya kan TDS-nya 138 sampai 180. Ketika saya campur, saya atur sampai di 150 sampai 168 lah. Gitu. Kalau di sini kalau pool air hujan itu nggak jadi masalah sih sebenarnya, Bang. ya? Pool air hujan itu nggak jadi masalah sih, tapi harus diendapkan. Iya, betul. Minimal kalau air hujan itu 3 hari. Lepas dari 3 hari itu bisa dipakai. Kalau saya sih tampung, ada tampungan saya. Kedua, sebenarnya paling bagus itu jemur dulu. Lebih enaknya tong itu di luar daripada di rumah. Dia langsung kena matahari langsung. Iya. Lebih bagusnya gitu. Oke. Bisa steril lah. Abang keluhan abang kalau air ikan pada mati itu apa bang? Sama Jess. Ya, nanya ke saya. Kalau WB sih mati kebanyakan itu stres sama air pasti. kalau Ibanorum itu kemarin
kena cotton mouth. Jadi mulutnya itu ada jamur. Jadi dia nggak bisa makan. Itu dua-duanya tuh kena, iya. Selain itu nggak ada sih, cuman stres sama jamur itu. Nggak ada lagi. Di sini malah mungkin karena pH-nya tinggi ya, jadi untuk kayak jamur terus alga itu cepat sekali tumbuhnya. Jadi berkembang biaknya cepat banget. Kemarin itu saya salah, sebetulnya air tanah saya itu pH-nya udah rendah 6, sekian. Tapi karena parno sayanya, akhirnya saya filter. Ternyata malah naik dari 6, sekian. Setelah difilter itu jadi 8,6 atau 8,3. Jauh bener. Kebanyakan karang jahe kali Iya. ya. Kebanyakan karang jahe nggak Om? Karang jahe. Enggak. Tadinya nggak pakai karang jahe malah. Setelah pakai karang jahe, kan tadinya Jadi nyari naik. 9 tuh. Naik ya. Setelah Iya, pakai karang naik ya. jahe jadi 8,3. Oh, Saya pikir oh iya berarti ini airnya nih. Terus karena pH meter saya rusak kan pas pindahan, kemarin saya cek lagi tuh beli pH meter air selang, langsung saya ukur lah, kok ternyata 6,2 sekian. Oh berarti setelah difilter dia naik jadi sekitar 3, gitu. Nah sekarang sih pakai air selang ini kalau nguras pun nggak ada yang masalah sih. Kayak Anthony kan kemarin saya lupa nutup 3 hari, nggak lompat, nggak apa sih di toples itu. Jadi jarang banget yang lompat kecuali kalau dia stres. Kayak kemarin si Morum itu lompat dia karena stres. belum digaji itu stres. Belum, iya, karena dia mau ini open BO nggak bisa, nggak ada uang. Bukan apaan. Kan BO Macross tuh yang kemarin ya. Anak kecil nggak ngerti. Anaknya Saya ngerti. gitu sih, nggak ada yang. Tapi sampai sekarang ini kayaknya TDS-nya tinggi, saya belum ngecek sih. Soalnya setiap holding nih kayak Rubra holding 3 kali hilang, terus Pratayos holding hilang, Api-api Bronorum itu udah nelur, anaknya hilang. Kayaknya TDS-nya yang tinggi, mungkin hampir sama kayak Mas Panji tuh air tanahnya TDS-nya tinggi. Nah, Tapi saya belum cek sih. Nih kita ngobrol nih. Kebetulan ada hal yang unik nih ya di Beta Hendra kemarin. Sekarang burayaknya udah usia 3 hari lah ya, alhamdulillah. Saya prediksi itu hari Minggu ya, hari Minggu udah netes, harus netes nih, hari Minggu udah netes. Ketika saya cek kemarin hari Minggu, itu telurnya di buih hilang. Kok nggak ada telurnya, kemana ya? Sama kayak api-api saya, gitu. Ada tapinya, tapi dia bikin buih baru. Oh, beda berarti. Sama kayak punya gua, Bang. Dia Ada bikin 2 buih baru, ternyata telurnya dipindahin. Oh, gitu. Saya Berarti kira benar, gagal gitu kan. Saya kira gagal. Ternyata infonya Bang Tito bener. Biasanya mindahin telur. nah, ternyata udah saya cek ya. Tadi pagi kalau nggak salah saya cek, karena mungkin hari ini itu hari pertama burayak berenang bebas ya. Kalau benar netesnya hari Minggu nih, 3 hari berarti ini Minggu, Senin, Selasa, Rabu berarti ya. Saya cek, oh pindah, lumayan banyak. Pindah. Oke. Dan induknya belum saya pisah induknya, karena buihnya itu masih tebal banget. Sayang kalau misalkan dipindah ternyata takutnya malah kawin lagi gitu kan, sayang. Jadi udahlah diamin aja. Oke. Mas Pecan mau ngomong, jangan ngomong malah kita, bukan Mas Pecan. Sakit perut. Malah kita yang curcol. Dateng, namanya juga ngobrol santai kok.
nggak pernah gimana. Kan ini kan kita ngobrol-ngobrol santai wawasan kita masing-masing. Iya. Iya, Bang. Kesah keluhnya ini punya Om Ajis gini, Om Paji gini, nah gitu. Kalau kesahnya, Iya. Kalau Antuta mah gampang banget. Antuta sampai sekarang pun nggak pernah ada yang mati kecuali dibuang sama mertua. Nggak sengaja. Jadi waktu itu saya lagi isoman. Mertua kirain di airnya itu nggak ada, di styrofoam itu nggak ada ikannya, kan ada daun ketapang gitu kan. Langsung lah ditegulingin, takutnya kan ada jentik. bagus lah. Udah kalau ada lepas lah tuh di Grand Depok City. Nanti Seper. jadi banyak dong. Jadi banyak dong SP Nggak Depok tahu. Nah, itu nih. dia. Itu dia. Waktu diceritain gue bilang Waduh. SPGDC ini mah. Itu kejadiannya kapan tuh? Kira-kira Berapa bulan ya? 3 bulan apa 4 bulan ya, Bere? Udah ada tuh burayak tuh bulanan deh, harusnya kalau tuh. nggak salah. 4 bulanan Udah ya? ada burayak tuh. Cari besok cari. Hunting nggak? Itu sih paling, kalaupun mati itu bukan, kalau Unimak dan kawan-kawan ya, nggak pernah yang mati karena sakit sih, rata-rata kebanyakan karena dibreed, female-nya mati gitu, berantem gitu. Jarang gitu yang, kalau Unimak mah mati lompat atau sakit gitu, kena sakit Ah, atau sakit. jangkur atau jarang. iya itu jarang banget. Tapi punya saya bang, pada kuncup bang. Antuta. Oh iya, Unimak, Bang. Kuncup. kalau saya Sampai sekarang Emang. masih kuncup. saya pakai pelet biasa makannya. Pelet murahan yang 5.000. Iya bang. Iya. Gak mau. Nanti gak saya, mau, saya videoin deh. Gak Aktif mau banget. main. Gak mau main Oh. dia. Masih Abang kuncup, TD mentok. Hah? TDS-nya tinggi nggak di situ, Bang, dicek. Air Abang. Nampaknya TDS sih, di Bang. rumah gua kan tinggi. Soalnya gini, Tapi berapa tetap Om? aktif. Soalnya gini, saya perhatiin ya, saya pribadi merhatiin. Antuta itu kondisi badannya Wah, hilang. Apa karena Kondisi ini badannya ya? hilang. halo? Jadi Oh gitu. Ya. si Antuta ini yang ada ya. Hilang. Dah. Nanti saya perhatiin nih Antuta saya ya. Itu TDS 336 itu jantan agak mulai loyo. Diam di bawah. Enggak. Ya. Maaf. Gitu. TDS jadi Ya, kayaknya apalagi. sih harus diatur. Kenapa lagi itu? TDS-nya diatur deh. Biasalah, saya tidak mengerti. Gitu. Jadi Bang Pecen coba cek itu deh, cek TDS-nya Bang. Takutnya tinggi gitu kan. Kalau terlalu tinggi sih emang Unimak nih ya, saya Pak Toti mati TDS-nya, saya lupa nggak cek TDS tuh. TDS-nya ternyata 600. Oh. TDS-nya Tapi di 600. Kalau di tank saya nih langsung kena matahari sih sebenarnya bang. Nah, kalau TDS saya perhatiin nih ya, Bang. TDS saya bandingin yang polos, tank polos, yang kena sinar matahari, yang pakai dasaran pasir Malang, yang pakai dasaran pasir sungai. Itu beda-beda, Bang. Saya polos. ya, Bang. Walaupun airnya sama nih ya. TDS yang polos nih itu sekitar 106
130 sampai 138 di sini ya, di tempat saya. Itu polos ya. Yang kena sinar matahari itu agak turun, tapi dikit, paling 128 lah, dikit lah, turunnya dikit. Yang pakai pasir Malang ini tanpa diisi ikan ya, tanpa diisi ikan nih. Yang pasir Malang itu stabil sama yang polos. Yang pakai pasir sungai itu bisa sampai 350 sampai 400 yang pakai pasir sungai itu. Tanpa Jadi gunakan batu. Pasir sungainya aja. Batu nggak pakai kan? Nggak pakai, Bang. Jadi pasir sungainya aja. Terus air polos yang udah lama diisi ikan gitu kan. Saya kasih tanaman air gitu kan. TDS bisa tinggi ternyata ya. Kalau kita keseringan ngasih makan juga, kotoran ikan itu benar-benar mempengaruhi TDS gitu Bang. Kemarin saya cek pernah, emang lama tuh ya, karena saya pikir ini kolam gede gitu kan, gak usah sering-sering ganti air. Ternyata pas saya cek 700 TDS-nya 700. Ikan saya sampai ada yang mati di situ kan. Jadi kita jangan terpatok kolam gede, kita harus, kalau menurut saya sih yang paling penting tuh TDS daripada pH. Karena pH ikan bisa lebih adaptasi kalau menurut saya. Ikan bisa lebih adaptasi. Karena kan Om Entiansi sendiri pernah bilang kan kalau makrostomanya dia pernah ngeram di pH 8. Pernah ngeram di pH 8 gitu kan. Cuman nggak tahu TDS-nya berapa, saya lupa gitu kan. Jadi kayaknya sih ikan itu sebetulnya bisa adaptasi pH. Karena kalau di alam, Abang pernah nyoba nggak di sana? Kalau hujan pH-nya berapa? Naik sih. Nah itu, saya itu mikirnya lebih ke situ. Jadi ketika hujan atau banjir, pH di alam pasti naik gitu kan. Saya mikirnya ke situ. Jadi ikan pasti bisa adaptasi begitu loh. Kalau untuk pH. Ya, dia tapi kalau di alam yang saya tahu, kalau untuk pH kata-kata mereka kalau pH naik itu tetap pengaruh di ikan kan. Nah, terus kenapa di alam pH naik tapi ikan nggak ada pengaruh? Itu yang misteri itu kan biasa kan tanahnya itu Bang. Benar Bang. Kalau kita kan paling di rumah ditampung gitu, di tempat kita anukan air kan itu tidak ada yang steril kan. Iya betul. Makanya kan itu bermasalah. Iya benar. Kasarnya nutrisi alam sama nutrisi kita beda lah. Iya beda, betul. Beda. Dosa gitu. Kalau saya beda lagi pendapatnya. Gimana? Kalau menurut saya, TDS itu kan sebetulnya kandungan partikel di dalam air. Nah, partikel itu kan bermacam-macam ya. Ya, kadang kayak misalnya di balong gitu, di balong. Di balong itu kan pasti TDS saya rasa tinggi karena di situ kan ada lumpur, ada alga, ada macam-macam lah itu. Tapi ikan tetap seger istilahnya. Nah, waktu saya juga pernah nonton tuh tentang TDS tapi YouTube luar negeri ya, channel jelasin. Jadi partikel itu kan ada dua jenis, yang positif dan negatif. Yang negatif itu yang membangun amonia dalam air. Yang positif itu macam-macam, kayak ada bakteri yang mengurai, ada misalnya kalau kita kasih garam tuh berarti dia naikin TDS juga. Tapi kan itu tidak negatif sebetulnya gitu. Nah, tergantung juga, benar juga Mas Panji, benar juga TDS itu kita tidak tahu nih di air itu positif atau negatif yang banyak. Nah, jadi ya 50-50 lah ya. Selama partikelnya itu positif, menurut saya nggak akan merugikan ikan. Sama dengan pH tinggi
belum tentu jelek buat ikan. pH rendah belum tentu bagus buat ikan. Bisa aja pH rendah itu dari pH tinggi turun karena ada kenaikan kadar amonia atau nitrat. Ya, betul. Nah, Bang. itu kan berarti racun. Itu kalau ya itu susahnya kita tuh, serunya di ikan kan begitu tuh sebetulnya. Menebak-nebak itu kan tuh. Setuju Om, setuju. Iya. Kayak di tempat gua pH-nya rendah. Oke, kenapa tahu ikan gua pada bisa cepet banget cepet banget pada holding ya. Yang pertama Simo, terus yang kedua kayak si siapa? Lo kasih tahu dulu dong pH-nya berapa Itu gua di cepet tempat buat tuh. holding ya. pH-nya di tempat gua tuh 4,5. 4,5. Dimana kalau air Cuka, itu kalau mah untuk cuka. ikan yang lain, ikan hias yang lain itu gue masukin otomatis langsung pada ya teler lah. Tapi alhamdulillah sekarang walaupun gue ganti air baru, WB itu gue ganti langsung air baru, nggak make one depin segala, langsung masukin. Itu kira-kira hitungan setengah jam sampai 1 jam udah mau ini lagi, mau kayak flaring lagi. Gitu ya. Ibaratnya untuk di pH itu kayak lagunya Chrisye. Apa tuh? Tak selamanya menuju ke labu. Om Aziz langsung mikir yang mana ya? Iya. Padahal itu lagu zaman gua. Ya gitulah, seru lah kita. Oke, balik Jadi- lagi nih ke laptop. Mau balik lagi ke Pikmat. Lu masih penasaran Pikmat sebetulnya. Main aja Om. Kemarin mana ini saya, mana ini Le. Apa kata Om? Iya. Tapi gue tunjukin ke Mas Bacan, gue punya buknak nih, tapi gue nggak bisa bedain. Masih pada kemarin pas live tuh abang video call kemarin sama saya kan, dari video kan rada-rada kurang jelas kan. Iya. Masih susah sih saya bedakannya tuh karena dari video yang kemarin tuh. Ya itu ya. Jadi dulu biar gue beli dari Mas Oki. Oki Kalbar ya, Mas Bacan ya? Ya, Oki Saputra. Iya. Ternyata ikan itu dari Mas Pecen. Oh. Udah hampir 8 bulan mungkin ya, lebih kayaknya deh. Gak besar, Udah besar. Gak besar sekali ya bang ya. Iya. Nah itu yang gue bingung itu itu ikan bener-bener nggak di istilahnya nggak ada perawatan khusus gitu, ganti air aja biasa, nggak kayak ikan lain kasih ketapang apa, pokoknya air bening aja terus, nggak mati Kalau di Puknak Group nih bang jujur, ikan itu nggak pada cerewet. Kalau koloni pun kita gabungin dalam satu tank masih anteng-anteng lah, nggak pada play. Oh. Itu enak kalau di Puknak Group memang enaknya memang gitu bang. Saya dari awal kick ikan kalau di Lehi sama saya jarang saya pisahin. Termasuk kemarin di Oki Saputra yang dia upload kemarin, abang ada lihat kan? Iya. Kan hanya dibuang ya di kolam di tepi rumah, kok bisa berkembang biak. Nah, nggak dikasih makan, nggak dikasih apa, itu kok bisa berkembang biak. Nah itu enaknya. Tapi Kalau setuju sih. Kayak beta rajanya Om Ajis tuh. Itu di ekornya kan pas lagi nyampe emang gue liatnya udah putus. Ada yang masih tinggal masih nggak gantung lah. Gue ganti air, ada yang putus kalian. Itu cepet banget. Ini kan gua nggak pakein apa-apa, yang pakai air bening semua nih sekarang. ya Itu cepet banget dia untuk penyembuhan dirinya cepet, ekornya langsung cepet Naik. udah ini stabil lagi gitu.
Ini lagi udah mulai jalan stabil, ini udah kelihatan banget kok ini ya. Emang gampang sih Kalau gitu ya. kalau di Pukna Group memang yang saya tahu lah Bang ya, kalau saya tahu jenis di sini jenis Enisai sama jenis Lehi, kalau itu penggabungan itu memang enak, jarang kelahi lah ibaratnya. Tapi kalau mandor, norom, butiran itu kalau memang nggak cocok-cocokan asli berantem sampai mati. Lah, itu kalau tadi kan ada video si Bang Uje, itu Ya. dia kan Kraken ya, Kraken sama Raja ada, itu dicampurin, berantem terus itu. Dicampurin Gimana? Jadi Kraken betina jantan mau di holdingin sama dia. Uje kan raja Kraken crossing betina. dia. Oh, mau crossing gitu. Kayaknya, Oh, tapi nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga Nah, sih sih itu dia kalau- gimana. Oh, berantem terus ya itu ya? Oh, Yes, jantannya itu memang kayak Krasen, betinanya Kras. Raja gitu. Kayaknya. Iya. Memang ada tadi siang saya ada lihat postingannya tuh. Ah, Bang Nah, siapa, kalau Marco kalau tadi saya ya? pribadi Uje, si Mulyana. Mulyana. Oh iya Bang Uji. Tadi Mulyana. Ya, memang ada. Mungkin mau di cross kali. Tapi Nggak susah, tahu dah Bang. emang. Nah, Kalau sosokan kayak udah bisa aja dia. Iya. kalau Kali aja sistem keluarnya cross- makrostoma. Kalau saya sih kemarin tuh tapi gagal kayaknya sih. Tapi nggak tahu ya, soalnya makan lagi jantannya. Ocelata, betina ocelata, jantan patoti. jantannya patuti. Ya, betina ocelata. Tapi Kalau tadi pagi gam- makan lagi. Kalau gambaran saya di Pukna ini saya nggak disebutkan orang lah ya Bang ya. Ah, Dia bisa cross breed antara Enisai sama Lehi kemarin. Kalau dari postingannya saya. Mantap itu. Tapi udah gede Membawa- buretnya, Bang. Udah. Membawa Gede. masing-masing ciri apa tetap terpisah dia cirinya? Dia memposting itu beta Lehi. Tapi saya lihat itu beda. Beta dengan beta Lehi. Oh, tetap ada campurannya ya. Ya. Om Ajis, Oi. saya off dulu ya. Mau ke toilet. Oh ya. Baik. Oke, siap. Nanti takutnya sudah, kalau gitu. saya Sepertinya takutnya udah saya cukup nyambung, ya. Mudahan. iya, Oh, Siap, mau siap. ditutup aja. Sudah lama juga. Tutup aja, Bang. betul. Ya, terima kasih banyak Mas Becan sama Kasih, Om. teman yang lain ya. Sama-sama Bang, Semoga sama-sama. besok-besok bisa sharing lagi. Ya, Kita sharing Iya, by sip. messenger pun bisa. lebih insya Allah. lebih enaknya sih datang ke di Kalimantan. Pengennya. Mau ke sana lah. Om Ajis berangkat lah ke sana. Kita pakai getek yuk. Ayo, Oh, Bang Pecan di sana nggak ada pete ya? Banyak. Pete Pete banyak. sama jengkol nggak ada. Banyak. banyak. Lagi Ya sudah kalau gitu. Oh, iya, Terima kasih banyak. Sampai ketemu Oke. lagi Ya, ya. Bang, makasih ya Bang ya. Assalamualaikum. Terima kasih Om Salam. semuanya. Salam. Ya.